Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan Wahyu Hidayat. Saya adalah mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia jurusan Ilmu Administrasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai inovasi pembayaran secara elektronik yang diberi nama GoPay. Produk ini dikeluarkan oleh salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu Gojek. Namun, sebelum kita menganalisis lebih jauh lagi, perlu kita ketahui apa itu perubahan. Perubahan adalah pergantian keadaan dari yang lama kepada yang baru, atau perbedaan keadaan dari fase tertentu menuju fase yang lainnya. Tidak semua perubahan itu baik, namun menuju hal yang lebih baik mesti harus ada perubahan. Masuk ke dalam pembahasan evolusi dompet digital. Dompet digital telah diadopsi secara luas oleh konsumen di Indonesia. Berbagai kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan dompet digital langsung dinikmati oleh konsumen. Kemudahan dan kenyamanan yang telah dirasakan membuat konsumen terus menggunakan dompet digital. Kemudahan yang ditawarkan, efisiensi waktu, membuat dompet digital diminati banyak masyarakat. Dan salah satu perusahaan pemberi jasa pembayaran secara elektronik adalah GoPay. Mari kita ketahui profil dari perusahaan GoPay ini. GoPay, atau yang dulunya disebut dengan GoWallet, merupakan layanan e-money dari salah satu produk atau aplikasi dompet digital, yaitu Gojek Indonesia. GoPay digunakan untuk menyimpan Gojek Kredit, yang mana nantinya bisa dipakai untuk melakukan pembayaran atau transaksi-transaksi yang ada pada semua layanan aplikasi Gojek seperti GoRide, GoCar, GoSend, GoFood, dan lain sebagainya. Untuk mengisi saldo GoPay cukup mudah dengan transfer melalui mitra Gojek, One Click ATM, atau Internet Banking, Alfamart, dan lainnya. Aplikasi GoPay dapat digunakan sebagai pembayaran pada layanan di aplikasi Gojek, toko atau restoran rekan usaha GoPay, paylater untuk pelanggan terpilih, dan transaksi keuangan lainnya seperti transaksi saldo GoPay ke sesama pengguna dan ke bank bagi Anda yang sudah melakukan upgrade ke GoPay Plus. Sejarah terciptanya GoPay. GoPay didirikan oleh seorang pengusaha muda bernama Aldi Haryo Pratomo. Sebelum mendirikan GoPay, Aldi membangun dan mengembangkan usaha PT Rumah atau rekan usaha mikro Anda. PT Rumah merupakan perusahaan yang bergerak menjual produk furniture, dan pada tahun 2017 perusahaan ini diakuisisi oleh Gojek. Munculnya ide GoPay. Pada awalnya, Aldi berpikir bagaimana caranya memberi akses layanan keuangan untuk orang, terutama bagi yang kurang mampu. Ia mengaku banyak orang yang ingin memiliki berbagai macam furniture, bahkan rumah, namun kendalanya tidak memiliki uang yang cukup. Jika memilih kredit, tentunya harga barang akan melambung tinggi. Muncullah ide brilian dari seorang Aldi Haryo Pratomo, yaitu menggabungkan 5 orang dalam satu kelompok. Nantinya setiap orang akan membayar per bulannya. Satu orang bisa dapat barang di bulan itu, bulan depan bergantian, dan akhirnya semua orang akan bisa dapat barangnya. Dengan cara mencicil, tetapi harganya tetap harga cash. Aldi berpikir untuk menyiasati memberikan akses keuangan bagi masyarakat kecil agar setara dengan masyarakat menengah, khususnya dalam keuangan formal seperti bank. Dan terciptalah GoPay. Fitur-fitur yang diberikan GoPay: ada GoPulsa. GoPulsa didukung berbagai pilihan operator di Indonesia seperti Telkomsel, Indosat, XL, Tri, Axis, Smartfren. Kebutuhan isi pulsa dan internet dapat selalu dipenuhi lewat GoPulsa. Pembayaran bisa langsung dilakukan dengan menggunakan saldo GoPay. Serta ada GoPay Diary. GoPay Diary adalah rekapan transaksi GoPay selama 1 bulan agar Anda dapat melacak penggunaan GoPay berdasarkan layanan Gojek. Dan ada pula GoBills. GoPay memperkenalkan GoBill, satu layanan untuk bayar listrik, beli token listrik, hingga bayar BPJS.
Pembayaran langsung menggunakan saldo GoPay dengan berbagai fitur dan notifikasi yang mempermudah dan mempercepat dalam membayar berbagai tagihan melalui aplikasi Gojek. Saldo GoPay juga bisa ditransfer dan ditarik secara tunai melalui Alfamart atau Indomart dan dapat dipastikan semua transaksi terjamin keamanannya. Melihat hal tersebut, maka dapat dibuat gap analis hingga dikembangkanlah GoPay sebagai solusi inovasi untuk mengatasinya. Analisis ini dibuat dengan 3 tahap. Yang pertama ada current state, gap, dan future ideal state. Untuk current state-nya, yaitu karena penggunaannya secara online, dompet digital menjadi lebih praktis dan tidak lagi mengharuskan kita membawa dompet saku serta uang cash kemana-mana. Ini menjadi pilihan yang sangat disukai milenial karena transaksi menjadi anti ribet dan mudah. Dan untuk gapnya, yaitu tingginya kebutuhan terhadap akses finansial yang memadai dengan pendekatan digital. Dan untuk future ideal state-nya, GoPay merupakan metode pembayaran mobile payment yang disediakan oleh perusahaan Gojek untuk mempermudah proses transaksi bagi para pengguna, driver maupun perusahaan itu sendiri. Dilihat banyaknya inovasi dan fitur yang terdapat pada GoPay. Lalu apa sih tipe inovasinya? Nah, di sini saya akan menganalisis menggunakan framework 10 Types of Innovation oleh Doblin pada tahun 1998. Yang pertama adalah configuration profit modal. Dengan beberapa inovasi fitur layanan yang tersedia, GoPay dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang ada pada semua layanan aplikasi Gojek seperti GoRide, GoCar, GoSend, GoFood, dan lain sebagainya. Yang kedua ada offering product performance. GoPay merupakan platform teknologi finansial atau fintech, payment, dan e-wallet yang menghadirkan berbagai macam fitur yang beragam dalam transaksi elektronik. Yang ketiga, experience service. GoPay memaksimalkan layanan yang diberikan sebagai penyedia jasa layanan fintech dengan berbagai macam fitur yang menguntungkan bagi penggunanya. Lalu siapa saja ya aktor yang kira-kira terlibat dalam proses inovasi ini? Nah, di sini saya akan menggunakan E2F model of innovation untuk melihat siapa saja orang-orang yang terlibat dalam inovasi ini. Nah, yang pertama ada Aldi Haryo Pratomo sebagai pendiri GoPay. Nah, ia sebagai aktivator atau aktor yang memulai menginisiasikan atau menjalankan seluruh proses inovasi pada GoPay. Yang kedua, ada tim regional marketing sebagai browser yang bertugas melakukan riset data dan masalah apa yang harus dipecahkan untuk nantinya diteruskan ke tim pengembang sebagai solusi inovasi baru. Yang ketiga, dari Yusuliawan sebagai kreator yang akan membuat konsep-konsep terbaru dalam inovasi GoPay. Yang keempat ada Hans Patuwo sebagai developer yang bertugas mengembangkan ide-ide dan inovasi untuk nantinya dijadikan fitur dalam GoPay. Yang kelima ada para pengguna layanan Gojek dan rekan usaha Gojek sebagai eksekutor pengguna layanan GoPay. Dan yang keenam sebagai fasilitator ada Andre Sulistyo sebagai co-CEO yang bertugas menyetujui item pengeluaran dan investasi baru yang dibutuhkan saat proses inovasi bergerak maju. Nah, dapat dilihat dari data tersebut, GoPay merupakan dompet digital yang paling banyak digunakan oleh pengguna pertama. GoPay telah digunakan lebih lama dibandingkan e-wallet lainnya. GoPay menjadi brand dompet digital terus digunakan secara konsisten sampai saat ini yang paling tinggi penggunanya. Dari paparan yang sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Dengan hadirnya e-money, ini akan semakin menggeser posisi uang tunai sebagai alat pembayaran yang sering digunakan. Namun, masyarakat cenderung lebih tertarik dengan suatu yang praktis dan cepat seperti GoPay atau e-money lainnya. Dengan menggunakan e-money, Anda tidak perlu membawa dompet berisikan banyak uang tunai kemana-mana. Hal tersebut juga dapat mencegah suatu hal yang buruk terjadi seperti pencopetan dan penjamretan. Sistem pembayaran pada GoPay ini menggunakan saldo di mana saldo tersebut akan berkurang otomatis setelah melakukan pembayaran. Tidak perlu khawatir jika uang Anda kelebihan atau kekurangan, karena pengurangan saldo GoPay sesuai dengan jumlah pembayaran.
Demikian pemaparan analisis inovasi GoPay. Terima